untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan. Putusan Mahkamah Rakyat luar biasa. Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Standar-standar perlindungan lingkungan, sosial, dan integritas manusia yang diturunkan telah menimbulkan ketimpangan yang melebar, memperluas, dan memperdalam kerentanan. Mahkamah Rakyat luar biasa ini digelar karena secara empiris rezim Jokowi telah membiarkan dan bahkan dengan secara sengaja menyebabkan terbajaknya lembaga-lembaga negara oleh kepentingan sempit akan kekuasaan serta profit jangka pendek dan akumulasi kekayaan para oligark atau state capture. Terbajaknya lembaga-lembaga negara tersebut pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan yang secara langsung atau tidak langsung telah melanggar hak-hak konstitusional rakyat sebagaimana dijamin dalam Konstitusi Republik Indonesia. Tidak hanya itu, pengambilan kebijakan dilakukan secara ugal-ugalan di ruang-ruang tertutup tanpa partisipasi warga negara. Protes tidak didengar, bahkan direspon dengan represi dan kriminalisasi. Dari seluruh Indonesia menyatakan sikap. Negara ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok atau pelanggengan kekuasaan keluarga. Sesuai Mukadimah Undang-Undang Dasar 45, negara Indonesia berdiri agar setiap rakyatnya hidup merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan pemerintah negara dibentuk demi mencapai tujuan itu. Berdasarkan prinsip ini, kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintah kami serukan. Pertama, ingatlah kembali sumpah jabatan Anda untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, serta memenuhi kewajiban Anda seadil-adilnya. Kami meminta Anda berkompas pada hati nurani dan berpegang secara konsekuen pada Pancasila, dasar filsafat dan fundament moral kita semua. Kedua, kembalikan keluhuran eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan Bapak pendiri bangsa kita, bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara. Hentikan penyalahgunaan sumber daya negara untuk kepentingan pelanggengan kekuasaan. Selain kepada hukum dan prinsip demokrasi, ini UGM sudah ditekuk-tekuk lah ibaratnya oleh Jokowi ya, udah dibelok-belokkan sedemikian rupa untuk menuruti hasratnya agar kebohongannya terus berlanjut. Demikian juga Polri atau kepolisian di Indonesia juga sudah benar-benar mengikuti apa mau Jokowi ya. Bahkan ini viral lagi ini di media sosial bagaimana Kapolrinya sampai salim begitu ya, cium tangan kepada Pak Jokowi, menunjukkan betapa bahwa sebenarnya kita ini tidak punya kepolisian sebenarnya, nggak punya Polri, karena Polri itu punya Jokowi ya. Orang Indonesia sebenarnya tidak punya polisi, karena yang punya polisi adalah Pak Jokowi. Semuanya hanya untuk menuruti kemauan atau kepentingan penguasa, sehingga ini yang menyebabkan publik tetap tidak percaya meskipun Bareskrim sudah mengeluarkan rilisnya hasil uji forensik dari Puslap 4 Polri. Namun apa daya, publik tetap tidak percaya ya. Jadi ini UGM sudah dikeluarkan, Polri juga sudah dikeluarkan amunisinya begitu ya, tapi tidak berhasil untuk menutupi kebohongan besar ini. Apalagi Polri ya, publik sudah terlanjur tidak percaya karena kasus-kasus sebelumnya juga dipenuhi oleh rekayasa dan kebohongan. Contohnya kebohongan-kebohongan yang konyol begitu ya, sering disaksikan ya, dipertontonkan begitu saja oleh pihak kepolisian. Contohnya kasus Sambo ya,
ya. Kita tahu bagaimana itu CCTV dihilangkan, kemudian skenarionya jadi seperti tidak masuk akal begitu ya. Ada ajudan mau memperkosa bosnya gitu ya, dan lain sebagainya, sampai menjadi tontonan publik sekian lama, berbulan-bulan ya. Akhirnya sedikit demi sedikit hukum mati Jokowi. Persatuan Pemuda Nusantara gitu melaporkan 4 sahabat kita ini ya, Dr. Tifa, Dr. Roy, Dr. Rismon, dan Kang Rizal Fadila. Saya bilang, saya wawancara lewat telepon dengan Ahmad Masyududin di channel saya, dan beliau bilang dengan pelaporan oleh orang-orang yang bukan yang bersangkutan menunjukkan 3 hal. 1, Joko Widodo pengecut. Kalau dia berani, dia harus datang sendiri. Walaupun mungkin sudah dapat bisikan dari tim pengacaranya, Pak, kalau Bapak datang, Bapak mesti bawa ijazahnya loh. Karena apa? Karena 4 orang ini kan bohong, memfitnah. Mosok ijazah saya dibilang palsu, ini buktinya saya punya. Jadi dia nggak berani tuh pengecut tuh. Yang kedua, Ahmad Masyududin bilang bahwa Jokowi tidak punya harga diri. Kenapa? Karena dia menyuruh orang lain, yang kita tahu bahwa orang-orang itu adalah dapat receh-receh, ya kan? Lu nuduh, fitnah, gua nggak nuduh, gua nggak fitnah, gua cuma bilang lu pasti terima. Nah, beda lagi ya. Jadi dia tidak punya harga diri. Dan yang paling bikin kita marah yang ketiga, dia pemecah belah, ya. Lawan nanti pecah belah anak bangsa oleh Jokowi. Dia memecah belah karena dengan orang lain melaporkan, maka kita berkelahi dengan orang itu. Dengan dia orang lain melaporkan, maka kita berhadapan dengan polisi. Kemarin acara lebih halal Masyumi, Ketua Dewan Syuro Masyumi, Dr. Abdullah Yahmahwa mengusulkan agar polisi dibubarkan. Polisi dibubarkan karena dia berkali-kali secara institusi terlibat dalam berbagai macam kejahatan. Semua kejahatan sudah dilakukan oleh polisi. Perkosaan, penipuan, pemalsuan barang bukti, rekayasa kasus, narkoba, semuanya. Cuma satu yang belum polisi lakukan, tahu nggak? Cuma satu yang belum polisi lakukan, yaitu nembak kepala Kapolri. Itu yang belum lakukan. Semuanya sudah. Nah, tanya Bung Rismono, dia punya data sih. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Nah, ini satu hal yang menarik sebetulnya kalau kita mengulas ya. Ini ya saya nggak tahu lah, ini macam-macam ya, pro dan kontra ya, dan macam-macam tuntutan, dan bahkan ada narasi-narasi yang digaungkan, adili, tangkap, penjarakan, minta pertanggungjawaban, dan macam-macam. Ini sebetulnya sah-sah saja menurut saya. Dalam negara berdemokrasi tentu perbedaan pendapat itu ya hal yang lumrah, dan itu udah hal yang biasa saja kan begitu ya. Tetapi kemudian kenapa sih rakyat ini semakin hari semakin marah ya, semakin banyak tuntutan masyarakat Indonesia ya. Ini soal bagaimana kita menyoroti dinamika yang terjadi, yang membuat rakyat itu geram, muak, marah, dan sebagainya. Ini saya melihat bahwa Pak Jokowi ini mantan presiden semacam jadi buronan rakyat itu ya. Jadi buronan rakyat Indonesia. Dikejar terus oleh rakyat Indonesia. Banyak pihak-pihak, tentu masyarakat, melaporkan Pak Jokowi kepada lembaga-lembaga yang ada di negeri ini. Baik ke kejaksaan, ke KPK, ke kepolisian, dan bahkan desakan publik kepada Prabowo Subianto agar sekiranya Pak Jokowi diadili atau mungkin disidang atau apa kan begitu ya. Jadi banyak sekali sebetulnya sampai sejauh ini yang saya lihat. Ya meskipun banyak desakan-desakan, tuntutan-tuntutan semacam ini, kita nggak bisa pungkiri dan kita tidak tutup mata bahwa ya selama ini banyak yang telah melaporkan Pak Jokowi.
banyak indikasi-indikasi, dugaan-dugaan, dan bahkan secara gamblang dan terang benderang bagaimana kita melihat di proses Pilpres kemarin ya, bagaimana pelemahan demokrasi itu terjadi, dan seterusnya, dan bahkan sampai saat ini Pak Jokowi tidak pernah tersentuh hukum. Nah, ya saya nggak tahu apakah di negara ini ada orang yang kebal hukum itu atau bagaimana. Ya meskipun pada dasarnya kan di mata hukum semua sama saja. Tapi realita hari ini yang kita lihat ya seakan-akan hukum ini tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah itu. Ini 80 tahun Indonesia merdeka, 80 tahun 2 hari itu ya. Jadi 2 hari setelah 80 tahun kita merdeka itu sudah lebih kan begitu. Artinya ini menjadi awal yang baru, awal yang baik ke depan bagaimana bangsa ini atau baik sistemnya atau segala kebobrokan dan seterusnya itu bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Jangan sampai Indonesia merdeka sudah 80 tahun lamanya, tetapi rakyatnya masih banyak yang nganggur, sengsara, kelaparan, kemiskinan, bahkan pendidikannya tidak lanjut karena faktor ekonomi dan seterusnya. Dan ini yang kita khawatirkan ke depan, bagaimana hal ini kalau terus-menerus terjadi. Bagaimana nasib kami anak-anak muda tentunya misalnya. Apakah kami punya harapan untuk masa depan Indonesia yang cerah? Kalau kita melihat fenomena politik yang terjadi sekarang ini atau berbagai kasus-kasus, isu-isu dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita suarakan juga sebagai anak muda ya, kita punya hak ya untuk menyampaikan kekhawatiran kita dan sebagainya itu. Nah, soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harusnya kan itu kita terima dengan baik, diterima oleh semua pihak tanpa pandang bulu, tanpa siapapun itu. Yang namanya manusia di Indonesia ya harus menerima keadilan itu. Dan kemudian tidak ada yang kebal hukum misalnya. Di mata hukum semua sama saja. Tapi ada yang sudah jelas di depan mata secara gamblang, terang benderang, bahkan viral dibahas di mana-mana. Ya, yang kasus sudah ingkrah, sudah divonis, keputusan pengadilan sudah keluar dan seterusnya, tetapi tidak dipenjara. Sudah 6 tahun lamanya. Dan kemudian setelah ini viral dibahas di mana-mana. Penegak hukum ini kayak ngambil tindakannya itu kayak masih mikir gitu ya. Masih mikir panjang lebar padahal sudah divonis itu. Bayangin aja coba. Jadi kita dipertontonkan memang ya berat hati kita merasakan dan kita melihat bahwa ya inilah para penegak hukum ini. Jadi hukum itu kayak disalahgunakan oleh orang hukum. Atau orang hukum takut atau khawatir untuk menjalankan hukum itu dengan baik sebagaimana mestinya. Karena kita dipertontonkan dengan hal-hal semacam ini. Jadi bila rakyat mengatakan hukum tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah, ya saya rasa realita hari ini ya seperti itu yang kita lihat kan begitu ya. Berdasarkan OCCRP, Pak Jokowi masuk dalam daftar tokoh nomor 3 terkorup di dunia. Kalau itu fitnah, kalau itu salah, harusnya Pak Jokowi komplain dong. Ayo dong, kan begitu. Ini kan yang digaungkan terus-menerus yang saya lihat ini. Atau mungkin Pak Jokowi ya oke, cuek-cuek aja, atau juga nggak ngaruh sama dia, mungkin seperti itu barangkali, kan kita nggak tahu juga. Soal polemik ijazah misalnya, sampai sekarang tak kunjung selesai. Ini kan menjadi gaduh di Indonesia itu. Yang seharusnya sebagai ya, seorang negarawan, ya apa susahnya Pak Jokowi tunjukkan itu. Itu yang sering digaungkan oleh banyak pihak kan begitu ya. Jadi saya kira dalam hal ini ya segala laporan-laporan, segala indikasi, dugaan dan sebagainya ya saya kira para penegak hukum atau lembaga-lembaga negeri ini ya harus memproses itu. Jangan nanti kemudian ketika rakyat melaporkan si A misalnya, tapi prosesnya dilama-lamain tuh. Kayak mereka menunjukkan bahwa ya kami masih mikir panjang lah untuk mengambil tindakan ke sana. Kan barangkali rakyat kan pasti ke bawah pikiran ke sana. Apalagi sudah sejak lama ini kita dipertontonkan dengan hal-hal yang seperti ini. Ya seperti saya mengantongi uang 11.000 triliun misalnya. Ya.
apakah itu diselidiki atau bukan? Apakah itu bukan suatu ucapan yang harus perlu diselidiki dengan baik, kan begitu ya? Jadi macam-macam lah sebetulnya fenomena ini, dan saya kira ya hukum itu ditegakkan seadil-adilnya, sejujur-jujurnya sebagaimana mestinya. Dan memang ini saya kira sangat sial sekali ya, Presiden Prabowo ya diwarisi segala persoalan, segala dinamika fenomena yang terjadi di Indonesia diwariskan oleh Pak Jokowi. Hutang yang bengkak, pembangunan yang bahkan belum selesai, dan seterusnya, berbagai gejolak dan macam-macam ya, dan seterusnya. Itu pokoknya banyak sekali lah warisan Pak Jokowi yang mungkin ya menjadi sangat berat sekali untuk ditanggung oleh pemerintahan saat ini, tentu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi meskipun demikian, bukan berarti Pak Prabowo tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi ini juga sekaligus penyampaian kepada Bapak Presiden ya, kita mendukung sebetulnya program-program kerakyatan, kebijakan, program unggulan dan sebagainya, kita mendukung, kita support itu. Tapi saya kira kalau pertumbuhan ekonomi, angka pengangguran berkurang, angka kemiskinan berkurang, digenjot swasembada pangan dan macam-macam itu, jangan hanya kemudian melihat di atas kertas saja, tetapi kemudian perhatikan bagaimana rakyat Indonesia yang sekarang ini mengalami kesulitan, keresahan, kesengsaraan. Ini kebetulan saya ingat ini tadi pagi saya mendengarkan informasi gaji DPR tuh bisa mencapai 100 juta katanya sebulan itu. Artinya 3 juta per hari kurang lebih, kan begitu ya. Bayangin dibandingkan dengan gaji-gaji guru honorer itu 600.000 sebulan, honorer sebulan, bayangin aja coba. Bayangin bisa seperti itu, mencerdaskan kehidupan bangsa, mengajari anak-anak berhitung, membaca dan seterusnya. Gajinya tipis sekali teman-teman. Bahkan ongkos atau uang bensin, biaya transportasi lah misalnya, nggak cukup mungkin. Gaji DPR menjabat hanya 1 periode 5 tahun misalnya, mendapatkan gaji sedemikian rupa besarnya. Belum lagi pensiun, kan begitu. Jadi dalam hal ini kita harus fair bahwa ya perhatikan, kan begitu. Jangan hanya kemudian melihat di atas kertas saja. Itu sering saya sampaikan. Bukan kita tidak mendukung pemerintahan ini, kita mendukung penuh. Kita tegak lurus, tetapi kemudian sebagai rakyat Indonesia, ketika kita melihat ada sesuatu hal yang mesti disuarakan, ya kita sampaikan, kan begitu. Karena bagi saya kritik itu sebetulnya ya bagian daripada notifikasi lah, pesan lah kepada pemimpin-pemimpin kita. Ya sudah sejauh mana mereka melangkah. Kita mengingatkan, adakah yang kebijakan yang menyulitkan rakyat atau apa? Ya ini perlu. Dan saya kira cukup itu saja. Nanti kita akan bahas di video saya selanjutnya. Saya masih banyak sebetulnya unek-unek yang mau saya sampaikan. Ya soal ada menteri yang katanya 2 tahun tanah tidak dikerjakan di sisa negara. Ada, meskipun sudah minta maaf beliau, dan kemudian masih banyak hal-hal lainnya, kita akan bahas di video selanjutnya. Saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya sekali lagi tidak bermaksud memprovokasi, mengungkit masa lalu, apalagi dituduh sebagai bajar-bajar politik. Karena kita tidak terlibat dalam hal-hal seperti itu. Apalagi dibilang bajar, termul, atau apa itu, kita nggak ada sama sekali. Dan tidak terlibat dalam hal-hal negatif lainnya. Itu saja dari saya, terima kasih, salam, dan sampai jumpa.